Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam IDX per session closing, dan pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema menarik, yakni memanfaatkan reksadana dalam mencapai tujuan investasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, apa kabar hari ini? Ya, baik Mas Fajar. Luar biasa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Praska. Ya. Dan tema kita hari ini tentunya sangat menarik ya Pak, bagaimana Ya. kemudian kita bisa memanfaatkan ataupun mengoptimalkan reksadana dalam mencapai tujuan investasi. Ya. Nah, sebetulnya saya ingin mendapatkan gambaran terlebih dahulu, bagaimana sih sebetulnya prospek ekonomi secara keseluruhan saat ini, baru nanti kita akan berangkat ke reksadana Pak Praska. Baik, ya ada beberapa hal yang membuat bahwa investasi di tahun 2024 ini menjadi lebih optimis ya dibanding tahun 2023. Yang pertama adalah adanya peluang kelonggaran suku bunga acuan ya, sehingga hal ini membuat pelaku pasar menjadi lebih semarak ya. Ditambah lagi hal ini didukung juga dengan laju inflasi tahunan baik dari dalam negeri maupun di secara global juga relatif lebih melandai sekarang. Yang kedua adalah kita lihat sini berita-berita positif, pertumbuhan ekonomi kita pun cukup mampu bertahan di atas 5%. Kemarin rilis kita 5,04% secara tahunan. Dari samping itu juga kita melihat adanya harapan pasca pemilu. Ini biasanya menjadi momentum positif buat kinerja investasi di pasar modal, terutama di pasar saham yang secara historical, ya kita bicara 4-5 kali event pemilu selalu mencetak return positif. Even bahkan di tengah kondisi tahun 2019 saat itu yang masih terjadi isu perang dagang seperti itu. Jadi tetap masih mencatat return 4,9% per tahun sepanjang 2019. Nah, maka dari itu seiring dengan adanya optimisme bahwa ekonomi global, meskipun dengan ancaman adanya perlambatan ekonomi, bahkan di Tiongkok terjadi deflasi ya, investor saya rasa tetap optimis. Kenapa? Karena orientasi dalam jangka panjang setelah tahun 2024 dan proyeksinya bahkan Bank Sentral Amerika Serikat pun memproyeksikan akan melanjutkan penurunan suku bunga acuan seiring dengan target mereka inflasi di 2%. Ini yang menjadikan bahwa prospek investasi dalam jangka menengah hingga panjang menjadi menarik, termasuk ke industri reksadana. Oke. Termasuk di dalamnya industri reksadana. Nah, mungkin butuh digambarkan juga Pak Praska, sebetulnya di tahun ini gambarannya investasi terutama di reksadana itu seperti apa? Apakah kemudian 2024 ini mumpung masih di awal, apakah cenderung lebih menarik dibandingkan tahun kemarin? Ya, jadi sebenarnya investasi reksadana itu bisa dikatakan mengikuti dari pasarnya. Karena reksadana baik jenis di pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, ini kan mereka portofolionya mengelolanya banyakkan di investasi dalam negeri ya, pasar uang dan pasar modal. Nah, itu mengikuti dari prospek kinerja investasi dari dalam negeri sendiri, di mana kinerja di pasar saham ya, proyeksi dari kami itu IHSG berpeluang tumbuh di kisaran 8-12% di tahun ini ya. Sementara kalau di obligasi ya kita memperkirakan karena sudah melaju rally di tahun 2022 dan 2023 kemarin ya, kita perkirakan agak sedikit melandai karena sudah di price ini potensi kelonggaran suku bunganya itu di kisaran 6-7,5% untuk instrumen pendapatan tetap. Namun secara overall, meskipun overweight di yang saham ya kita melihatnya, artinya kondisi pasar modal kita yang positif memberikan dampak juga ke potensi kinerja reksadana di dalam negeri yang juga positif tahun ini. Oke. Cukup positif begitu ya terkait dengan instrumen investasi, salah satunya reksadana. Tapi Pak Praska tadi sempat menyebut sedikit soal suku bunga ya. Sebetulnya apa sih hubungannya Pak jika kita memang ingin berinvestasi di reksadana tapi ada suku bunga yang juga turut menjadi perhatian pelaku pasar. Nah, ini apa sebetulnya? Apakah ada hubungan antara kedua instrumen ini atau kedua hal ini? Ya, memang menariknya begini, investasi itu kan bisa dikatakan sedikit berlawanan dengan tren suku bunga ya. Potensi kinerja investasi ya, investasi kita merujuk pada di pasar modal yaitu di saham dan obligasi. Tendensinya secara teori adalah di saat suku bunga itu cenderung naik atau meningkat secara melonjak tajam, biasanya kinerja investasi di pasar saham, di surat utang ya baik SBN maupun korporasi, khususnya SBN ya yang lebih aktif diperdagangkan, lebih cenderung tertekan, kira-kira seperti itu, sehingga membuat pasar sedikit agak lebih lesu. Nah, sementara sebaliknya saat suku bunga berpeluang turun, apalagi inflasi sudah melandai, harusnya suku bunga bisa lebih disesuaikan dengan proyeksi kami terjadi di semester 2 ya, dengan The Fed juga hal yang demikian dari pandangan kami. Nah, itu membuat pelaku pasar melihat adanya optimisme terjadi di investasi pasar modal baik di saham maupun di obligasi atau di SBN seperti itu, sehingga karena reksadana juga mengelola portofolio ya ke instrumen tadi itu ya korporasi, SBN atau di saham,
maka reksadana juga akan ikut mengalami rally secara performa. Karena portofolio mereka nilai pasarnya terangkat oleh naiknya ekspektasi kenaikan dari pasar saham dan di pasar surat utang atau DSBN khususnya. Oke, jadi sebetulnya bisa kita sebut ini saling berkaitan ya, tidak bisa terpisahkan ya, meskipun sebetulnya cukup berbeda. Yang satu suku bunga di perbankan lah kita bisa bilang, sementara ini instrumen investasi di pasar modal. Oke, reksadana sudah disinggung-singgung Pak Praska. Kemudian juga teman-teman ataupun pemirsa IDX Channel ini sebetulnya pasti sudah mendapatkan banyak informasi soal reksadana. Tapi bagaimana kemudian akhirnya untuk kita memulai investasi di reksadana, reksadana jenis apa sih yang paling sesuai untuk kita Pak Praska? Baik, ya jadi investasi di reksadana ini memang menurut saya adalah gerbang belajar investasi sebenarnya. Jadi bagi investor pemula atau yang belum kenal investasi, belajarnya itu main di reksadana dulu menurut saya. Nah, jadi lalu kemudian pertanyaan berikutnya, reksadana jenis apa nih yang kita pilih? Karena ada jenisnya macam-macam dong, kan kita bicara pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, yang pertama kali dikenali adalah sebelum milih jenisnya apa adalah kenali profil diri dulu. Profil risiko namanya. Biasanya kan dikasih formulir profil risiko. Tapi kita paling gampangnya di samping formulir yang kita akan isi biasanya di subscription itu. Nah, itu biasanya kita mengenal paling dua hal yang simpel. Yang pertama adalah kebutuhan likuiditas kita. Kalau kita kebutuhan likuiditasnya masih butuh uang untuk belanja atau dipakai kebutuhan sehari dan sebagainya, maka otomatis ya investasi reksadananya mungkin masih agak belum cukup perlu ya. Tuh kalau dipaksakan mungkin pasar uang jadi nyobain ya, karena sifat pasar uang itu adalah target investasinya, time horizonnya itu maksimum 1 tahun. Nah, kalau kebutuhan penarikannya masih kurang dari 1 tahun, kebutuhan likuiditasnya, maka cocok pasar uang. Sebaliknya kalau saya nggak terlalu butuh likuiditas jangka pendek, uang dingin bisa dikatakan ini uang untuk investasinya, sumber uang investasinya itu uang yang dingin, maka bisa dipertimbangkan mau ke pendapatan tetap untuk jangka waktu lebih panjang 1-3 tahun, atau kecampuran 3-5 tahun, atau mau panjang lagi di reksadana jenis saham di atas 5 tahun, sehingga apapun fluktuasi yang terjadi di tengah-tengah tidak mengganggu dia secara mental dan psikologi seperti itu. Itu yang pertama, kebutuhan likuiditas dan sumber uang investasinya. Yang kedua adalah yang saya lebih utama adalah tujuan dia investasi mau ngapain. Tujuannya, oke. Itu yang paling penting, karena dia sudah kenal likuiditasnya, profilnya seperti apa, sumber uang dari mana, terus mau investasi reksadana tujuannya mau ngapain, ikut-ikutan, nyoba-nyoba atau bagaimana. Nah, jadi kalau mau lebih mantap merasakan feels-nya, cobalah pasang dengan tujuannya. Misalnya, saya mau jalan-jalan ke luar negeri 2 tahun lagi dengan cara misalnya reksadana nih, belilah reksadana, berarti di atas setahun, kurang dari 3 tahun, fixed income misalnya. Kalau tujuannya katakan, sebentar lagi mau buat modal untuk menikah, tapi 7 bulan lagi jangan taruh di saham, reksadana saham, tapi taruh di pasar uang karena kurang dari 1 tahun ya kan. Contohnya, jadi mengenal reksadana itu harus lebih benar-benar mengenal juga dirinya dia mau investasinya tujuan mau ngapain. Jangan asal pilih karena penawaran atau karena ikut-ikutan. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi akhirnya disesuaikan dengan karakteristik. Tadi ada profil risiko, kemudian juga tujuan investasinya sebetulnya untuk apa sih? Gitu. Jadi baru nanti bisa dipilih begitu ya, produk reksadana mana yang paling tepat. Tapi kalau dari sisi return berarti cukup berbeda ya Pak Praska antara satu jenis dan jenis yang lainnya dari reksadana itu? Tentu saja, karena contoh di pasar uang yang tadi kurang dari setahun, istilah high risk high return, low risk low return itu pasti terjadi umum ya, karena segala sesuatu yang imbal hasilnya lebih jelas ya kan, tapi tidak terlalu tinggi ya, resiko pasti juga kecil, itu pastinya di pasar uang ya kan, di deposito atau SBI atau mungkin surat utang jatuh tempo kurang dari setahun. Nah itu tentu saja imbal hasil di reksadana pasar uang akan lebih rendah karena risikonya lebih kecil dibanding reksadana pendapatan tetap yang mungkin taruh di surat utang SBN yang punya nilai pasar bergerak naik turun, ada risiko gagal bayar juga ya kan dari instrumen obligasi yang dibeli ya kan, apalagi kalau di reksadana saham ya kan, returnnya dalam jangka panjang secara agregat bisa potensi lebih tinggi dibandingkan dengan ya tadi pasar uang dan tetap. Hanya saja risiko fluktuasi pun juga lebih besar seperti itu, dan itu pun juga investor juga harus memilih-milih lagi produk mana sih yang lebih unggul, lebih kompetitif dibanding mungkin peersnya dan macam-macam hal seperti itu. Oke, itulah kenapa investor tuh benar-benar harus cerdas ya Pak Praska ya, bahwa screeningnya cukup ada beberapa step yang harus dilakukan sebelum akhirnya kita bisa memilih dan kita lihat bagaimana kemudian nanti return atau dari hasil dari produk reksadana itu sendiri. Tapi sebetulnya manfaat reksadana secara umum begitu ya, itu sebetulnya sebesar apa sih Pak Praska untuk kita pilih sebagai investor? Yang paling gampang untuk dipahami adalah yang pertama, kemudahan kita untuk mendidik kita belajar investasi. Mungkin paling mudah dipahami ya manfaat reksadana ya. Di samping keuntungan adalah
ya bisa investasi dengan modal yang kecil ya kan, terus sudah bebas pajak ya kan, itu kan lebih kepada menurut saya administrasi ya, tapi lebih yang penting adalah mendidik kita bagaimana kita tuh berinvestasi dengan secara teratur. Tadi mengenal profil diri, profil risiko, kebutuhan likuiditas dan juga tujuannya mengapain. Terus yang kedua adalah keuntungannya memang kita bisa secara tidak langsung itu mengenal juga industri reksadana di Indonesia itu jenis-jenisnya apa saja, sehingga dengan berbagai macam jenis dan kita mungkin punya berbagai macam tujuan, kita bisa sebar tujuan kita A ke reksadana jenis ini, tujuan kita B ke reksadana jenis ini, sehingga kita bisa melakukan diversifikasi juga reksadananya, diversifikasi jenisnya ya, berdasarkan tujuan yang berbeda-beda yang dalam satu waktu kita tetapkan tapi punya tujuan yang banyak, kira-kira seperti itu. Oke, berarti untuk mencapai tujuan investasi dari masing-masing investor, instrumennya ya bisa sangat beragam sekali ya, Pak Praska, tidak mesti sama dan misalkan saya mungkin begitu ya terdorong atau terinfluence oleh tokoh-tokoh di luar sana begitu untuk memilih reksadana A atau B, padahal sebetulnya bisa jadi belum cocok, belum pasti cocok untuk saya begitu ya. Betul, dan juga mesti katakan Mas Fajar punya 5 tujuan dalam hidupnya. Nah itu bisa, pasti ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu bisa ditempatkan sesuai dengan produk reksadana yang jenisnya sesuai dengan karakter tadi, profil risiko dan time horizon yang sesuai dengan tujuan tersebut. Kira-kira Oke, ini kan banyak jenis reksadana, banyak penyedia reksadananya ataupun aset manajemennya. Dari jenisnya sendiri ada saham, campuran, pasar uang, dan juga pendapatan tetap. Tapi ada satu tren tersendiri nih Pak Praska, sepertinya aspek lingkungan sekarang juga kadang-kadang sudah menjadi pertimbangan bagi para investor. Ada aspek ESG yang juga mencuri perhatian lah ibaratnya atau muncul ke permukaan. Reksadana dan prinsip ESG juga ada keterkaitan atau tidak nih Pak Praska? Apakah kemudian ke depannya reksadana juga akan masuk ke area-area sana juga ke ESG? secara tren dalam jangka panjang saya meyakini tentu ada tendensi ke sana ya, lebih memilih instrumen-instrumen yang lebih menekankan pada aspek ESG seperti itu, meskipun ya kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai ya lewat reksadana berbasis indeks ya atau ETF ya kan berbasis ESG, atau mungkin reksadana yang berbasis serikahati yang saham-sahamnya adalah yang dianggap lebih kepada memperhatikan aspek ESG atau lingkungan tersebut, kira-kira seperti itu. Dan secara performa pun serikahati juga dalam jangka panjang tidak kalah menarik juga, relatif lebih unggul dibanding ISG dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir seperti itu ya. Nah untuk sementara untuk kalau ISG kan masih kurang lebih sekitar hampir berjalan menuju 3 tahun ya, jadi belum terlalu mencapai jangka menengah. Kita masih lihat track recordnya, tapi dalam jangka panjang saya meyakini saham-saham tersebut juga akan memiliki performa yang cukup bagus dibandingkan secara ISG secara keseluruhan. Artinya peluang penggunaan ESG sebagai portfolio basisnya menurut saya itu hal yang memungkinkan seperti itu. Oke, sangat memungkinkan. Baik, terakhir singkat saja mungkin Pak Praska terkait dengan tema kita hari ini, mengoptimalkan ataupun memanfaatkan reksadana untuk mencapai tujuan investasi. Apa yang kemudian sekali lagi ingin disampaikan oleh Pak Praska dan juga advisor untuk para pemirsa Hedek Channel? Baik, jadi kalau menurut saya berinvestasi di reksadana itu memang sesuatu yang harus lebih tertata, tidak bisa random. Nah, jadi yang pertama adalah pada saat kita mau berinvestasi reksadana, tadi ya dikenali adalah sumber uangnya dan kebutuhan likuiditas. Itu satu paket, karena uang buat investasi pasti ada, mau kita pakai dalam jangka pendek atau kita bisa biarin dalam jangka panjang. Dan juga itu berkaitan dengan seberapa besar kita menoleransi naik turunnya nilai pasar yang membuat kita tuh berpotensi terexposure pada kerugian ya, penurunan nilai pasar. Yang kedua adalah pada saat setelah kita mengecek kemampuan toleransi risiko kita juga harus memperhatikan, menempatkan tujuan yang lebih jelas sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan mencapai tujuan, kita tidak tergoyahkan dan kita hanya fokus pada mengganti-ganti produk reksadana saja dalam hal mungkin produk yang kita pilih, oh ini sudah kurang perform, kita bisa ganti tetap di jenis yang sama, jangan pindah jenis hanya karena isu tertentu pindah jenis, jadi putar-putar, jadi mengganggu tujuan dia dalam mencapai investasi sehingga mimpinya penciptaan produk reksadana membantu para investor mencapai tujuan itu menjadi tidak terwujud karena orang cenderung pindah-pindah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi stick to the investment plan begitu ya, agar kemudian tadi target investasinya juga bisa tercapai. Salah satunya tadi melalui instrumen reksadana. Pak Praska, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Praska sudah hadir di sini. Sukses selalu untuk Pak Praska dan juga advisor.id. Terima kasih banyak.